Bab 111. Bastian menyeringai, kesepakatan yang mudah. Bila kau menang, aku akan menyerah, tapi bila kau kalah, kau harus bersedia menjadi istriku, bagaimana? Tantang Bastian dengan seringai licik di bibirnya. Rosalind membulatkan matanya, ia tidak menyangka Bastian akan menawarkan kesepakatan yang aneh itu. Ia tidak menyangka, Bastian akan berpikir sepicik itu demi mengentaskan obsesinya. Jangan turuti permintaan bajingan itu, Selin. Sergah Jevian sambil bersusah payah untuk berdiri, namun belum sempat berdiri, Jevian terjatuh. Entah apa yang terjadi dengan kakinya. Yang pasti, kakinya terasa amat sangat nyeri. Jevian, pekik Rosalind terkejut saat Jevian kembali tersungkur. Rosalind pun gegas mendekati Jevian membuat dada Bastian bergemuruh. Jangan ikuti permintaannya, Selin. Laki-laki itu licik. Aku yakin, ia akan berbuat licik demi mendapatkanmu, ucap Jevian sambil menggenggam erat tangan Rosalind. Apa kau begitu mengkhawatirkanku? Seloroh Rosalind berusaha mengalihkan kekhawatiran Jevian. Dadanya pun bergemuruh. Amarah di dadanya menggelegak melihat keadaan Jevian yang tidak baik-baik saja. Padahal ia belum lama dirawat di rumah sakit dan ia yakin, setelah ini Jevian akan kembali dirawat. Bohong kalau aku bilang tidak. Aku tak ingin kau jatuh ke tangannya, Selin. Kau tahu, aku sudah jatuh cinta padamu, aku sangat mencintaimu dan aku takut kehilanganmu. Aku mohon, Selin, jangan ikuti permintaannya. Dia licik, sayang. Aku. Mata Jevian berkaca-kaca. Tak terbayang rasanya kalau Rosalind benar-benar jatuh ke tangan Bastian. Ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Rosalind. Entah bagaimana nasibnya bila ia kembali kehilangan. Bahkan rasanya, cintanya pada Rosalind jauh lebih besar dari cintanya pada Adisti. Ia bisa hancur dan binasa bila harus kembali kehilangan cintanya. Jevian sungguh menyesali kemampuan bela dirinya yang sangat tidak mumpuni. Sepanjang usianya, orang tuanya dulu hanya menuntutnya untuk belajar, bahkan waktu untuk bersenang-senang pun nyaris tak ada. Apalagi untuk belajar bela diri. Alhasil, ia hanya bisa berkelahi semampunya saja. Bahkan untuk menumbuh kembangkan Bastian saja ia kesulitan setengah mati. Jangan khawatir. Apa kau meragukan kemampuanku? Aku bukannya meragukan kemampuanmu, hanya saja bajingan itu licik dan aku tidak mau kau terpaksa menuruti permintaannya karena kelicikannya itu, ucap Jevian yang benar-benar mengkhawatirkan keadaan Rosalind pun nasibnya bila Rosalind menyanggupi permintaan konyol Bastian. Rosalind lantas balas menggenggam tangan Jevian, yang aku inginkan sekarang keyakinanmu. Keyakinanmu dan kepercayaanmu adalah kekuatanku. Tolong percaya aku, ucap Rosalind dengan tatapan penuh arti. Tapi, melihat sorot mata penuh keyakinan sekaligus permohonan dari netra Rosalind, dengan berat hati Jevian pun mengangguk. Aku percaya padamu. Tolong jaga dirimu. Maaf karena aku yang terlalu lemah hingga kau harus turun tangan sendiri untuk menghadapi bajingan itu. Ingatlah, ada aku dan Jeffrey yang menunggumu. Aku mencintaimu, sungguh, ucap Jevian dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Bohong kalau ia tidak khawatir apalagi takut. Namun ia harus memberikan kepercayaan pada Rosalind demi membangkitkan kepercayaan diri dan keyakinannya. Rosalind tersenyum lebar kemudian ia mendekatkan wajahnya lalu mengecup bibir Jevian. Aku pun mencintaimu. Tunggu aku. Bisik Rosalind lirih, namun masih bisa didengar oleh orang-orang yang jaraknya tidak begitu jauh darinya. Jelas saja hal tersebut memantik amarah Bastian. Ia mengetatkan rahang. Tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Ingin rasanya ia segera menarik lengan Rosalind dan menyeretnya menjauh dari Jevian. Namun ia sekuat tenaga menahan diri agar tidak memantik amarah Rosalind. Setelah mengucapkan itu, tanpa menunggu respon Jevian, Rosalind pun gegas berdiri. Lalu ia meminta salah satu bodyguard yang Rosalind kenali merupakan salah satu anak buah Rainero. Bahkan laki-laki itu merupakan salah satu orang yang ikut meringkusnya dulu saat menyekap Delena dan Senina. Kau, tunjuk Rosalind pada laki-laki bertubuh besar itu. Tolong bawa Tuan Jevian menjauh. Jaga dia. Kalau terjadi apa-apa padaku,
tolong segera bawa Tuan Jevian ke rumah sakit. Terima kasih, ujarnya seperti permintaan sekaligus perintah secara bersamaan. Mata Jevian mendelik saat mendengar itu, tapi ia tidak bisa protes. Ia hanya bisa menerima sambil terus berdoa agar Rosalind bisa memenangkan pertarungan ini. Kini Bastian dan Rosalind sudah saling berhadapan. Bastian menyeringai setelah mendengar persetujuan Rosalind untuk bertarung dengannya. Mungkin ini terdengar konyol sekaligus licik, bagaimana mungkin ia mengajak bertarung seorang perempuan yang mana dulu bukan hanya mantan kekasihnya, tapi ia pun juga muridnya. Bastian bagai menggadai harga dirinya sendiri. Orang yang mendengarnya pasti akan mengejek Bastian mati-matian, tapi Bastian tidak peduli, yang penting ia bisa mendapatkan Rosalind dan menjadikan perempuan itu sebagai miliknya. Rosalind pun memulai mengambil ancang-ancang, begitu pula Bastian. Keduanya sudah bersiap sambil mengukur kemampuan masing-masing. Namun Bastian yakin, ia pasti bisa mengalahkan Rosalind. Ia sudah mengenal Rosalind sejak bertahun-tahun yang lalu. Ia yang melatihnya selama ini, bagaimana mungkin Rosalind bisa melampaui kemampuannya? Ia yakin, tak butuh waktu lama untuk membuat mantan kekasihnya itu bertekuk lutut padanya. Rosalind bergerak terlebih dahulu. Ia maju dengan kepalan tangan yang ia sasarkan ke wajah Bastian, tapi Bastian mampu menghindar dengan gesit. Kemudian Bastian meraih pergelangan tangan Rosalind dan memelintirnya ke belakang bertujuan untuk mengunci pergerakan Rosalind. Namun dengan sigap Rosalind memutar tubuhnya kemudian menghantamkan lututnya ke arah Bastian. Bastian pun refleks melepaskan cengkraman tangannya. Rosalind kembali menyerang, tapi berkali-kali Bastian berhasil menangkisnya. Kini giliran Bastian bergerak maju untuk menyerang, namun Rosalind berhasil mengelak. Pertarungan berlangsung dengan cukup sengit. Berkali-kali jantung Jevian mencelos sampai rasa-rasanya mau putus saat bagaimana Jevian melancarkan serangannya pada Rosalind, tapi beruntung Rosalind lebih banyak berhasil menghindar dan balas memukul. Namun saat terus memperhatikan dengan seksama, tiba-tiba Jevian menyadari, Bastian tidak benar-benar ingin menyerang Rosalind. Bahkan bila pukulannya nyaris mengenai Rosalind, ia selalu sedikit menggeser pukulannya agar tidak mengenai Rosalind. Bila pun terlanjur kena, Bastian tidak mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Sebenarnya Jevian bisa melihat kalau Rosalind sedikit lebih unggul. Sebab selama menjadi asisten pribadi Delena, Rosalind terus mengasah kemampuannya. Begitu pula saat di penjara, karena tak ada kegiatan berarti, ia jadi memilih mengasah kemampuan bela dirinya. Bahkan di penjara, ia diminta melatih teman-temannya alhasil, kemampuan bela diri Rosalind kini lebih baik dari sebelumnya. Bastian pun sebenarnya sedikit kewalahan, namun saat ada kesempatan membalas, ia justru merasa tak sanggup. Ada sisi yang membuatnya tak bisa menyakiti Rosalind. Mungkin benar, cinta itu masih bertahta sehingga ia tak mampu menyakiti Rosalind lebih banyak lagi. Buk! Rosalind berhasil menendang tepat di perut Bastian membuat laki-laki itu muntah darah setelahnya. Bastian terkekeh sambil menyeka darah di mulutnya lalu berkata, ternyata kemampuanmu telah maju dengan pesat. Ternyata aku terlalu meremehkanmu, sayangku. Kata-kata Bastian rasa membakar sekujur tubuh Jevian. Ingin rasanya ia memukul mulut kurang ajar Bastian dengan teflon panas agar gosong sekalian. Sudah aku katakan aku bukan Rose yang dulu, tapi kau tidak mau mendengar. Bukan hanya kemampuanku yang berubah, tapi juga perasaanku padamu, tandas Rosalind membuat mata Bastian memerah. Tidak, kau pasti berbohong kan? Aku yakin, kau masih seperti yang dulu, masih mencintaiku seperti aku mencintaimu, tolak Bastian yang tidak terima saat Rosalind mengatakan kalau perasaannya telah berubah. Untuk apa aku berbohong, Bastian? Tolong sadarlah, semuanya telah berubah. Tidakkah kau kasihan pada wanitamu yang menantimu di sana? Tidakkah kau sadar betapa ia mencintaimu? Jangan sampai kau menyesal telah menyia-nyiakan istri dan anak-anakmu sendiri, Bastian. Sadarlah. Pandangan Bastian beralih pada Mora yang menatap nanar ke arah dirinya. Wanita mana tak sakit hati dan kecewa saat melihat suaminya berjuang untuk mendapatkan perempuan lain yang tak lain mantan kekasihnya.
Hati Mora hancur sehancur-hancurnya, tapi ia bisa apa kalau suaminya sendiri ternyata masih mencintai mantan kekasihnya. Tapi aku masih sangat mencintaimu, Rose. Bagaimana aku bisa hidup kalau kau memilih bersama yang lain? Mata Bastian sudah berkaca-kaca. Ia sungguh-sungguh dengan kata-katanya. Hati wanita mana yang tak tersentuh mendengar penuturan bernada putus asa dari Bastian. Tapi Rosalind sungguh-sungguh kalau rasanya telah musnah pada Bastian. Semuanya hambar tak bersisa. Mana mungkin ia bisa bersama Bastian sementara rasanya sudah terkikis habis tak bersisa. Selain itu, ada hati yang harus ia jaga. Bukan hanya Jevian, tapi juga Mora, istri sah Bastian. Bastian tergugu sendiri, meratapi penyesalan yang sudah tiada berarti lagi. Salahnya sendiri yang lebih memilih harta dan meninggalkan Rosalind kala itu. Bahkan ia tak mau bersusah payah memperjuangkan Rosalind. Bagaimana Rosalind ingin menjaga cintanya, sementara Bastian saja tak sanggup memperjuangkan dirinya sedikit saja. Jevian yang melihat itu pun dengan terlatih mendekati Rosalind. Ia khawatir Rosalind iba dan memilih bersama Bastian. Tidak. Ia tak mau sampai Rosalind tersentuh dengan kesedihan yang Bastian pertontonkan di hadapan mereka. Ia tak tahu, Bastian memang benar-benar bersedih dan menyesali keputusannya di masa lalu atau hanya sekedar mencari simpati. Untuk mengantisipasi hal yang tidak ia inginkan, Jevian pun segera maju. Meskipun harus terlatih karena sakit di sekujur tubuhnya, tapi Jevian tetap berusaha berjalan mendekati Rosalind. "Baby," panggil Jevian yang langsung meraih tangan Rosalind dan menggenggamnya. Rosalind menoleh, kemudian tersenyum. "Rose, apakah tak ada sisa cinta untukku sedikit pun di hatimu?" Tanya Bastian dengan tatapan nelangsa. Padahal ia bisa melihat jelas binar di mata Rosalind saat memandang Jevian, tapi ia masih ingin memastikan sekali lagi. Sebenarnya ia masih sanggup melawan Rosalind, tapi ia tidak ingin menyakiti perempuan itu. Bagaimanapun, ia benar-benar mencintai Rosalind. Sudah terlalu banyak luka yang ia torehkan, bagaimana ia bisa kembali menyakitinya lagi? Rosalind menghela nafas panjang, lalu menggeleng. "Maaf," ucapnya singkat, namun cukup jelas maknanya kalau Rosalind sudah tidak mencintainya sama sekali. Tak lama kemudian, dua buah mobil datang secara bersamaan. Dari dalam mobil, turun pasangan parubaya dengan wajah merah padam. "Apa-apaan ini, Bastian? Apa kau sudah gila ingin menculik seorang perempuan?" bentak ayah mertua Bastian. "Memalukan. Kau sungguh memalukan," sentak ayah Bastian. "Bangun, kau anak sialan. Jangan bertingkah bodoh." Ia menarik kasar tangan Bastian lalu memaksanya berdiri. "Belum puaskah mau menghancurkan hidup anakmu? Hah?" raung Bastian tiba-tiba. Ia bahkan menghempaskan tangan sang ayah dengan kasar. Tatapannya nyalang, namun terlihat nanar. Ayah dan ibu Bastian sampai tertegun. "Kau ini bodoh atau apa? Hah? Apa bagusnya perempuan seperti itu? Sudah miskin, bahkan ia tidak sebanding dengan Mora sama sekali," geram ayah Bastian sambil menunjuk ke arah Rosalind. "Jangan bicara sembarangan tentang calon istriku. Jangan bicara sembarangan tentang Rose," sentak Jevian dan Bastian berbarengan. Jevian tidak mengenal ayah Bastian sama sekali, tapi ia dapat melihat kalau ia merupakan tipe ayah yang otoriter sama seperti mendiang ayahnya dulu. Dalam penglihatannya, hidup Bastian pun tak jauh berbeda dengan dirinya. Bahkan mereka sama-sama terjebak pernikahan dengan orang yang tidak mereka cintai. Tapi entah bagaimana sifat asli istri Jevian, ia harap istrinya perempuan baik-baik tidak seperti Eve. "Apa kalian belum puas menghancurkan hidupku? Hah? Apa kalian belum puas membuatku kehilangan perempuan yang aku cintai? Belum puaskah kalian menjadikanku sapi perah demi kepentingan kalian? Apa kalian belum puas? Kalau kalian belum puas, baiklah, aku akan membuat kalian tersenyum puas." Lalu Bastian menoleh ke arah Rosalind, "Maaf sudah menyakitimu selama ini. Semoga kau berbahagia," ujarnya dengan senyum tulus meskipun tersirat kesedihan luar biasa di matanya. Lalu Bastian pun berlari kencang membuat semua orang terbelalak bingung. Lalu tanpa aba-aba ia melompat ke laut membuat mata semua orang kian terbelalak. Semangat hidupnya telah hilang. Impiannya musnah.
Cintanya kandas. Bukan salah Rosalind, Bastian tidak menyalahkan Rosalind sama sekali. Semua salahnya. Semuanya terjadi karena kebodohannya sendiri. Jadi, untuk menghapus segala luka itu pun menyelamatkan diri dari rongrongan orang tuanya, lebih baik Bastian pergi untuk selamanya. Selamanya. Selamat tinggal semua. Biur. Bastian. Pekik Mora yang sudah berlari kencang mengejar Bastian yang sudah terjun terlebih dahulu ke dalam air. Bastian, kembali. Jangan tinggalkan aku, Bastian. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku dan anak-anak kita. Apa tidak ada sedikit pun kami di hatimu? Bastian, kembalilah, aku mohon. Raung Mora. Lalu ia melepaskan high heels yang ia kenakan dan berniat untuk terjun ke laut menyusul Bastian, tapi kedua orang tuanya dengan cepat menahan tubuhnya. Lepaskan aku, Dedi. Lepaskan. Raung Mora. Berhenti, Mora. Jangan lakukan itu. Kau tenang saja, Bastian pasti akan selamat, ujar Ibu Mora mencoba menenangkan. Kalian, tunggu apa lagi, cepat terjun ke bawah, selamatkan menantuku. Perintah ayah Mora pada beberapa bodyguard yang dibawanya. Mereka pun segera melakukan perintah itu. Sementara itu, kedua orang tua Bastian syok. Bahkan mereka masih mematung melihat bagaimana putranya terjun begitu saja ke dalam air karena sudah tak tahan dengan segala sikap mereka. Sementara Rosalind, ia pun tak kalah syok. Namun Jevian sebisa mungkin menjaga Rosalind. Tolong segera hubungi tim penyelamat untuk membantu mencari Bastian. Pinta Jevian pada anak buah Rainero. Mereka pun segera melakukan apa yang Jevian pinta. Tak lama kemudian, tim penyelamat pun datang untuk segera menyisir setiap area untuk menemukan Bastian. Rosalind tergugu di pelukan Jevian. Apa ini salahku? Bukan, ini bukan kesalahanmu sama sekali. Semua sudah takdir. Tapi bagaimana kalau Bastian tidak selamat? Percayalah, Bastian laki-laki yang kuat. Pasti ia akan selamat. Setelah pencarian selama hampir 2 jam, akhirnya mereka menemukan Bastian yang sudah hampir tenggelam di tengah laut. Mereka pun segera membawa Bastian ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Mora yang melihat keadaan Bastian yang tidak baik-baik saja terus-terusan menangis. Sementara Rosalind yang sudah tidak ingin terlibat lagi dengan keluarga Bastian pun segera pergi dari sana. Mereka terlebih dahulu mampir ke rumah sakit untuk merawat luka-luka Jevian. Sebenarnya Jevian harus menjalani rawat inap, tapi memikirkan tak ada yang menemani Jeffrey, ia pun memilih pulang. Rosalind tidak melarang. Ia pun mencemaskan keadaan Jeffrey saat ini. Bagaimana kalau ia mengalami trauma pasca melihatnya diculik? Namun sebelum Rosalind masuk ke dalam mobil, tiba-tiba kedua orang tua Bastian datang dan segera bersimpuh di kaki Rosalind. Kami tahu, kesalahan kami padamu sangat besar, tapi tidak bisakah kau tinggal di sini sampai Bastian sembuh? Saat ini ia sedang kritis. Dia sangat membutuhkanmu, kami mohon. Pinta kedua paruh baya tersebut. Namun Rosalind menggeleng, maaf, aku tak bisa. Tapi bukannya kau dan Bastian saling mencintai. Kali ini kami takkan menentang hubungan kalian lagi. Kembalilah dengan Bastian, kami mohon, ujarnya lagi. Sekali lagi maaf, aku tidak bisa sebab aku sudah tidak mencintai Bastian lagi. Selain itu, aku sebentar lagi aku akan menikah. Maaf, aku harus pergi sekarang. Tanpa menunggu jawaban kedua orang tua Bastian, Rosalind pun memilih masuk ke dalam mobil. Setelahnya, mobil pun segera meninggalkan pelataran parkir itu untuk segera pergi ke bandara.